Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adwan Ardiansa. Hari ini kita akan membahas sebuah kasus janggalnya proses penegakan hukum yang ada di Indonesia, yang dimana belakangan ini sering terjadi kejanggalan proses penegakan hukum yang ada di Indonesia. Kita tidak menuduh atau kita tidak memberikan hal yang tidak baik atau negatif kepada instansi penegakan hukum, tapi ini sebagai dasar atau bentuk kritik kita terhadap instansi penegakan hukum untuk menciptakan menegakkan hukum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana hukum harus tegak, tidak boleh tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Artinya hukum harus menjadi panglima, sifatnya seimbang, memberikan keadilan bagi segenap masyarakat Indonesia tanpa terkecuali dan tidak melihat background apapun itu. Nah, belakangan ini kan kita kemarin itu masalah kasus Peggy, yang dimana seorang kuli bangunan ditangkap dengan yakinnya Polda Jawa Barat meyakinkan bahwasannya Peggy ini sebagai pelaku daripada pembunuhan kasus Vina. Namun nyatanya di pra peradilan Peggy pengacaranya mampu membuktikan bahwa Peggy Setiawan ini bukan Peggy alias Peral atau bukan pembunuh daripada kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016. Nah, beliau seorang kuli bangunan, tapi dengan yakinnya kepolisian meyakinkan, kepolisian yakin bahwasannya beliau adalah pelakunya. Dan kasus Vina pun sudah menjerat ke 7 terpidana, satunya sudah bebas, Sakaltata, dan 7 masih ada di dalam. Dengan yakinnya bahkan sampai ke tahap kasasi, sampai ke tahap banding, tetap mereka terjebak atau terpidana tersebut dihukum seumur hidup dan 8 tahun sudah bebas akal total dan menjalani proses hukuman dengan kasus yang bergubat, atau kasus yang ruwet, atau kasus yang hari ini menjadi pro dan kontra, apakah pembunuhan itu ada atau tidak. Tapi dengan yakinnya sampai putusan tertinggi, yakin, hakim itu yakin. Tetapi kenapa dengan kasus pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya seseorang, yaitu saudara almarhumah Dini, yang diduga pada saat itu terbunuh atau dibunuh atau meninggal akibat penganiayaan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia oleh saudara yang diduga pada saat itu melakukan tindakan pembunuhan, yaitu Ronald Tanur. Kemarin putusannya bebas dan tidak bersalah, sedangkan secara temuan saudara almarhumah Dini pada saat dilakukan otopsi jelas banyak sekali luka memar di seluruh tubuhnya, dan itu dianggap sebagai bentuk daripada penganiayaan yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh saudara Ronald Tanur kepada saudara almarhumah Dini sebagai pacarnya, ya kan, yang menyebabkan Dini meninggal dunia. Tapi kenapa hakim memvonis bebas? Secara autopsi jelas, ya kan, secara CCTV jelas, hanya karena putusan hakim bahwasannya almarhumah Dini ini meninggal sebab karena meminum alkohol. Kalau meminum alkohol menyebabkan orang meninggal, sudah berapa ribu, ratusan ribu orang meninggal karena meminum alkohol, bos. Ini menjadi masalah hukum. 7 terpidana dalam kasus Vina yang sudah jelas secara scientific crime investigation itu tidak dibuktikan atau rancu atau tidak terbukti secara scientific crime investigation, hanya mengandalkan kesaksian daripada orang yang menyatakan bahwasannya dia melihat, mendengar, lalu menyaksikan, dan hari ini kesaksiannya dicabut tapi dipidana, bos. Ini jadi masalah hukum. Nah, ini kenapa nih kasus Ronald Tanur ini menjadi apa ya, proses penegakan hukum yang tidak adil atau
atau diduga ada permainan hukum di balik ini semua. Kita ketahui bos, Ronald Tanur ini memiliki ayah seorang politisi dari salah satu partai yang besar di Indonesia, dan pada saat pengungkapan kasusnya pada saat itu pun banyak penentangan dari internal partainya. Itu ada penentangan bahwasannya korbannya tidak meninggal akibat karena dianiaya atau dibunuh oleh saudara Ronald Tanur yang diduga pada saat itu menjadi tersangka. Nah, ini kan artinya sudah ada tindakan yang sifatnya perlawanan. Kalau memang hari ini hukum harus ditegakkan secara benar, seharusnya ketika secara scientific crime investigation buktinya jelas, CCTV-nya ada, hasil otopsinya jelas, putusannya harus bersalah bos. Jangan hanya karena ini orang penggede lalu kita takut dalam melakukan proses penegakan hukum. Nah, itu jadi masalah. Tetapi kasus sebelumnya atau kasus yang pernah terjadi, kasus Vina, karena dia kuli bangunan, karena dia orang kecil, sembarangan dalam melakukan proses penegakan hukum. Itu jadi dasar permasalahan kenapa penegakan hukum di Indonesia itu tidak benar-benar adil, tidak benar-benar seimbang, tidak benar-benar dijalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, hukum ini menjadi panglima seharusnya untuk menciptakan kenyamanan, ketertiban, ya kan, dalam kita berkehidupan bermasyarakat. Namun nyatanya hukum menjadi alat, hukum menjadi pisau, hukum bisa dipergunakan oleh siapa saja untuk membunuh siapa saja ketika ada unsur ketidaksukaan di dalamnya. Nah, ini menjadi dasar problematika penegakan hukum yang ada di Indonesia. Nah, kita salut lah, terutama saya salut dengan anggota DPR RI yaitu Bapak Syahroni yang dengan beraninya, dengan tegasnya menentang putusan hakim di Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis saudara Ronald Tanur bebas. Saya sangat apresiasi. Seharusnya para pengamat, ya kan, para senior, para orang yang memang di bidangnya, yang hari ini sedang menyoroti kasus Peggy Setiawan, kasus pembunuhan Vina, soroti juga bos kasus ini bos. Saya minta nih kayak Susno Duaji, saya minta kayak pengacara yang sifatnya nasional, tolong viralkan juga kasus ini, karena kasus ini memberikan ketimpangan sosial atau kegaduhan di sosial. Sebab penegakan hukum ini kita ragukan nih dengan vonisnya bebas saudara Ronald Tanur. Nah, ini kan jadi masalah hukum yang memang seharusnya kita harus memberikan hal yang sifatnya itu, ayo no viral no justice. Hari ini harus sama-sama kita viralkan kasus daripada terbunuhnya atau meninggal dunianya almarhumah Dini yang diduga pada saat itu dianiaya oleh saudara Ronald Tanur yang menyebabkan saudara almarhumah Dini meninggal dunia. Sekalipun pada saat itu Ronald Tanur memberikan pertolongan atau membawa jasad almarhumah Dini ini ke rumah sakit. Tapi ingat bos, penyesalan itu bisa datang ketika sudah hal tersebut sudah terjadi atau dalam artian ketika kita sudah menganiaya orang, lalu ini orang sudah sekarang atau terbunuh, kita di sini nyesal baru melakukan pertolongan, tapi itu sudah terlambat. Tidak menghilangkan esensi dari perbuatan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, itu jadi masalahnya. Kalau memang dia meninggal akibat meminum alkohol, kenapa enggak yang diduga pelakunya Ronald Tanur itu meninggal juga bos? Jangan minum alkohol juga di salah satu tempat hiburan malam. Kenapa hasil otopsinya tuh ada luka-luka di seluruh tubuhnya? Itu kan jadi masalah. Masa kita minum alkohol timbul luka? Kecuali kita minum alkohol ya kan sambil dipukul, itu baru tuh bisa masuk akal tuh putusan tersebut. Ini kan yang gak masuk akalnya meninggal akibat meminum alkohol. Emang minum alkohol kita minum beling bos? Enggak bos. Nah, ini yang jadi masalahnya. Minum alkohol itu kan
sifatnya zat cair, nggak mungkin menimbulkan luka di luar, luka luar. Nah ini kan banyak luka memar, luka-luka bekas pukulan segala macam, bekas penganiayaan yang diduga pada saat itu jaksa menuntut bahwasannya ini ada penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal. Tersangkanya jelas, CCTV-nya jelas, segala macamnya jelas, itu bisa diakses, bisa dibuka. Tapi kenapa divonis bebas? Dan saya apresiasi kinerja jaksa, kinerja kepolisian. Bahwasannya jaksa setelah ini akan melakukan proses hukum selanjutnya, yaitu kasasi. Bagus, kita harus dukung, kita harus viralkan. Jangan sampai penegakan hukum di Indonesia itu bisa dikendalikan oleh oknum yang memiliki duit, memiliki kewenangan, memiliki kekuasaan untuk mengendalikan hukum di Indonesia. Hukum tidak bisa dikendalikan oleh siapapun, tapi hukum bisa dikendalikan oleh kebenaran dan keadilan untuk menciptakan kenyamanan kita dalam bernegara, berbangsa, bermasyarakat di negara kesatuan Republik Indonesia. Kita harus memberikan hukum ini sebagai panglima. Kita harus memberikan kepastian hukum. Hukum itu tidak bisa dikuasai oleh seseorang, sekelompok, sekelompok instansi ataupun sekelompok organisasi, tapi hukum harus dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita harus mengawal kasus ini sampai akhir, sebab saya minta juga kepada para pengamat nih, kayak Bapak Susno Duaji, para pengamat, para media TV, para media online, para netizen, tolong amati kasus ini, sebab kasus ini membutuhkan perhatian daripada teman-teman semuanya. Sebab kita kenal bahwa no viral no justice, tidak viral maka hukum tidak akan ditegakkan. Kita harus menegakkan hukum ini dengan seadil-adilnya, karena ini melibatkan orang penggede, orang yang punya kekuasaan. Sebab background daripada warga Ronald Tanur, ya kita ketahui bersama bahwasannya salah satu kader atau salah satu pengurus daripada partai yang besar di Indonesia. Ini sudah jelas, tinggal bagaimana kita semua kita kawal, kita apresiasi kepolisian, kita apresiasi kejaksaan, tapi hakim harus dievaluasi. Mungkin ada kekhilafan, tapi bagaimanapun kita harus menghormati putusan hakim. Tapi jaksa tolong lakukan langkah hukum lanjutan untuk memproses orang yang memang dianggap atau diduga bersalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.